Kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh dokter kecantikan Reza Gladys terhadap Nikita Mirzani hingga saat ini masih terus menuai sorotan publik. Ya, terlebih kemarin Nikita Mirzani terlihat mangkir alias tidak hadir pada panggilan kedua yang seharusnya dijadwalkan pada Senin 24 Februari 2025 kemarin. Yang menarik, meski mangkir dari agenda panggilan polisi tersebut, Nikita Mirzani tetap terlihat aktif warawiri di media sosialnya. Atas hal tersebut, Reza Gladys yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya merasa kesal dan kecewa karena lagi-lagi agenda tersebut diundur. Namun, di sisi lain, tim kuasa hukum Reza Gladys membeberkan jika pihaknya telah menyusun strategi baru agar tersangka menjadi bertambah dan Nikita Mirzani dapat terjeblos ke penjara. Dan untuk mengetahui update lainnya secara lebih menyeluruh, maka inilah 5 update usai Nikita Mirzani mangkir dari panggilan polisi, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syaputra, mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Menariknya, Nikita Mirzani tetap aktif di media sosialnya dengan melakukan siaran langsung. Hal tersebut pun sontak menuai reaksi tajam dari pihak Reza Gladys yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, yakni Julianus. Lantas, apa alasan Nikita Mirzani mangkir dari laporan polisi? Dan bagaimana respon tajam pihak Reza Gladys? Bukan nggak datang, memang syuting hari ini. Sudah dijadwalkan hari ini, memang syuting dari bulan Januari, jadwalnya udah masuk. Itu. Ya mohon maaf kalau ada yang kecewa, mohon maaf. Tapi aku pasti mentingin kerja dulu. Karena mau lebaran, pasti para pekerja, pegawai itu pasti pada minta THR. Kalau THR lebaran kan ngasihnya harus full ya. Mohon maaf kalau ada yang kecewa. Aku kalau dipanggil pasti datang karena pengennya cepet-cepet selesai. Tapi kalau nggak ada panggilan ya kayak mana? Kalau dibilang kecewa, ya sudah pasti kecewa. Kekecewaan ini bukan berdasarkan like-dislike ya, tetapi kekecewaan seorang warga negara terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum normatif. Ya, jadi klien kami ini kan saya harus sampaikan berulang kepada rekan media bahwa beliau ini paham hukum acara. Jadi kekecewaan dia terhadap penyelenggara negara yang tidak melaksanakan hukum acara. Ini kan pengangkangan terhadap konstitusi. Saya pikir itu ya, secara pribadi dia tidak dendam. Tak terima pihak Nikita Mirzani meminta pemeriksaan ditunda, Julianus, tim kuasa hukum Reza Gladys, tampak menyinggung terkait unsur pelanggaran dari pihak Nikita Mirzani yang telah mangkir sebanyak 2 kali. Ia menilai jika Nikita Mirzani tidak kooperatif, sehingga pihak kepolisian seharusnya menindak tegas dengan melakukan penjemputan paksa terhadap Nikita Mirzani jika pada 3 Maret 2025 mendatang ia tidak hadir kembali. Terlepas dari hal tersebut, Julianus juga menyinggung terkait tersangka yang seharusnya bertambah karena kasus tersebut memiliki 4 peristiwa hukum yang melibatkan orang lain selain Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra. Lantas, seperti apa respon Nikita Mirzani yang disinggung berpotensi dijemput paksa? Dan siapakah tersangka lain yang dimaksud oleh tim kuasa hukum Reza Gladys? Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia Silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak whatsappan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia Silver itu. Ini kabur, boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali, ya. Sudah berkali-kali, jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak
manusia, mungkin gue yang selalu seneng dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu bener atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih enggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Sebenarnya peristiwanya itu ada 4 peristiwa hukum. 1, tertanggal 27 Oktober. Ya, ini peran utamanya adalah Dr. O. Oke. Kemudian peristiwa 13 November. Ya, terlibatnya tersangka dengan inisial IM. Ya. Kemudian peristiwa tanggal 14 terjadinya peristiwa transaksi dan pemberian. Oke. Kemudian peristiwa tanggal 27 November itu terkait Dr. S. Sebenarnya saya juga sebagai penasihat hukum dari klien kami keberatan terhadap hanya ditetapkannya 2 tersangka. Seperti itu. Ya. Jadi seharusnya dengan 4 peristiwa yang sudah disampaikan oleh klien kami dalam berita acara pemeriksaan dan klarifikasi dan berita acara pemeriksaan tambahan lanjutan setelah para tersangka dan terlapor yang lainnya diperiksa, klien kami diperiksa lagi. Ya. Ya, saat itu saya juga curiga ini ada apa gitu ya. Tetapi klien kami menyampaikan dengan peristiwa yang sebenarnya dan kami beranggapan ya harus tidak boleh 2 tersangka di situ. Karena ada 4 peristiwa yang terjadi. Demikian ya. Perlu saya pertegas kembali bahwa klien kami ini tetap berharap agar huru-hara ini dapat segera berhenti dengan melaporkan para tersangka itu kepada pihak penyidik di Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Reza Gladys, Julianus, menyampaikan jika pihaknya sebenarnya telah menyiapkan strategi baru atau upaya hukum baru yang nantinya dapat mendesak posisi Nikita Mirzani sebagai terdakwa. Namun sayangnya, dalam hal ini Julianus tidak membeberkan secara rinci apa saja strategi yang akan dilakukannya untuk menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara. Lantas, apa yang menjadi alasan pihak Reza Gladys menyiapkan upaya hukum tersebut? Apakah status tersangka Nikita Mirzani belum membuat pihaknya puas? Oke, jadi secara hukum normatif dalam hukum acara, saya pikir tidak ada alasan lagi ya, tidak ada alasan lagi untuk bagi penyidik tidak menahan ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena unsur subjektif dan objektif telah terpenuhi. Tapi kalau kemudian apa yang saya sampaikan ini juga tidak terlaksana oleh penyidik dan atasan penyidik di Subdik 3 Cyber Polda Metro Jaya, kami akan melakukan upaya-upaya lain. Kalau saya pribadi ya saya perlu dong kan. Tetapi kalau klien kami ini kan tetap mengacu kepada hukum acara. Soal itu biar nanti upaya-upaya hukum lainnya kami lakukan seperti gugatan perdata dan sebagainya, seperti itu. Secara tindak pidananya, dugaan tindak pidananya itu jelas yang sebagaimana disampaikan oleh Humas Polda Metro Jaya itu sebesar 4M. Tetapi kerugian material dan imaterial yang lainnya itu pasti lebih. Nanti kami upayakan dalam gugatan perdata. Selain telah menyiapkan strategi baru untuk bisa menjebloskan Nikita Mirzani ke penjara, Reza Gladys melalui tim kuasa hukumnya, Julianus, menyampaikan jika pihaknya akan mengeluarkan semua alat bukti yang membuat Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka atas laporan polisinya. Ya, seperti diketahui, usai Nikita Mirzani ditetapkan menjadi tersangka, Nikita Mirzani menuding jika pihak Reza Gladys menyogok kepolisian untuk mempercepat proses penetapan tersangka tersebut. Namun akhirnya, hal itu dibantah oleh pihak Reza Gladys dengan berani membeberkan alat bukti yang mereka kantongi. Lantas, alat bukti apa saja yang mereka kantongi? Banyak memang laporan masyarakat ya, laporan dugaan pidana ini prosesnya lambat ya, banyak seperti itu. Tapi ya saya harus sampaikan bahwa mungkin
alat bukti dan barang bukti yang disampaikan oleh pelapor itu sifatnya kabur, ya, obskaliber ya. Tetapi klien kami ini menyampaikan barang buktinya sebagaimana pasal 39 KUHP itu dengan terang benderang. Ya, kemarin Humas Polda Metro Jaya kan sudah sampaikan ada 9 barang bukti. Ya, hasil tangkapan layar percakapan ya, kemudian hasil rekaman dan sebagainya. Nah, 9 barang bukti ini kalau dalam pasal 184 KUHP itu dimasukkannya, di-compare dia, ketika ini sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti, maka penyidik dapat menetapkan tersangka. Seperti itu. Jadi, mulai tanggal 3 Desember kita buat laporan, kemudian tanggal 30 Desember itu kami menerima SPDP dan SP2HP bahwa sudah dilakukan gelar perkara dan dinaikkan statusnya dalam tingkat sidik. Itu 30 Desember, berarti 27 hari ya. Artinya, barang bukti yang terang benderang yang dikatakan Humas Polda Metro Jaya ada 9 barang bukti itu dalam waktu 27 hari divalidasi. Ya, divalidasi oleh penyidik. Sebenarnya kalau saya penyidik itu cukup 5 hari. Kenapa? Ini terang benderang. Ya, tetapi ya sudahlah. Ini penyidik saat itu kan ingin bahwa ini tidak ada upaya-upaya hukum prapit atau upaya hukum perawan yang lain dari ya tersangka yang akan ditetapkan dalam gelar perkara. Seperti itu dia. Nah, kemudian tanggal 30 Desember setelah kami menerima SPDP dan SP2HP, lalu 1 bulan kemudian dilakukan gelar perkara ya beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kan sudah 1 bulan lebih. Nah, kalau banyak ada yang menyampaikan ini terlampau cepat dan sebagainya, saya pikir itu yang tidak paham hukum acara itu. Gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan, ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, memeras apa lagi? Mengancam, dituduh pencucian uang, ya, karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya? Ya, logika aja. Kalau memang itu salah satu pekerjaan gua meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gua dilaporkan. Ya, tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja. Terlepas dari proses hukum yang masih terus berjalan, Nikita Mirzani baru-baru kemarin sempat menghebohkan publik dengan mengakui jika dirinya hamil. Ya, hal tersebut lantas kembali menjadi sensasi dan banyak yang menyoroti hal tersebut, termasuk Fitri Sahuteru, mantan sahabat Nikita Mirzani. Lantas, seperti apa klarifikasi isu hamil yang dibuat oleh Nikita Mirzani? Dan seperti apa sorotan dari Fitri Sahuteru? Orang lagi live ditanya sampai gue bosen jawabnya, terus gue bilang gue hamil, dijadiin berita. Bener-bener deh. Gue sih nggak apa-apa kalau misalkan hamil juga, so what? Iya, saya doakan semoga nanti pas persalinan ada yang nemenin. Lu cari tahu dulu kebenarannya, jangan gila-gila jadi main artis-artisan. Apa-apa dikomenin, ntar lu malu sendiri. Ntar ditolol-tololin, gue ditantrumin di story-nya. Dijibun-jibun. Pengen ngomong goblok, nanti gue di ini. Ada yang ketawain dulu guys. Emang aku blow on ya. Aku jujur itu, aku akuin aku blow on ditanya sama wartawan. Ya aku kan ngedoain yang baik ya, walaupun dia tidak patut didoakan baik. Aku berdoa semoga kalau benar hamil di luar nikah katanya, tapi semoga enggak ya, kan dia mah biasa sesirian. Semoga, kan aku doain semoga ada yang mendampingi. Emang aku blow on. Kenapa aku harus doain itu? Karena aku tuh lupa kalau dia setiap melahirkan tidak ada yang mendampingi. Ya, karena bingung. Bapaknya yang mana? Nggak ada yang mau ngaku. Emang aku blon itu. Datangnya Rabu ya. Jangan nanti drama dikriminalisasi padahal kau emang kriminal. Untuk para wanita di Indonesia, kita itu tinggal di negara yang beradab. Apalagi kita negara yang beragama ya. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan bangga untuk hamil
ya udah jauh-jauh di luar nikah lah ya. Kita juga nggak tahu dia menikah atau enggak, atau bangga tidak ada laki-laki yang disebut siapa bapaknya ya. Aku yakin siapapun kalian yang dilahirkan oleh ibu kalian tidak melahirkan kalian untuk dilecehkan ya. Jangan ditiru hal-hal yang tidak baik, yang nggak patut kalian contoh ya. Jangan ya Dek ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.